Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Miftahudin SPD IMPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang kedua. Perkenalkan, nama saya Febri Alinda Rahayu dari 2B Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang akal dan wahyu. Di materi pertama ada pengertian akal dan wahyu. Wahyu berasal dari bahasa yaitu al-wahyu yang berarti suara. Wahyu adalah pesan atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Sedangkan akal secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang artinya al-aqlu, berarti memikirkan. Kalau secara terminologi berarti kemampuan memahami atau memikirkan sesuatu. Selanjutnya ada perbedaan akal dan wahyu. Perbedaan keduanya yaitu wahyu diturunkan Allah kepada manusia melalui perantara nabi atau rasul, sedangkan akal tidak. Wahyu menembus batas ruang dan waktu, sedangkan akal tidak. Apa peran akal terhadap wahyu? Dari pemikirannya tentang teologi Islam, maka fungsi akal adalah bisa mengetahui adanya Tuhan, dan fungsi wahyu ialah menguatkan pendapat akal melalui kesakralan dan keabsolutan yang dimiliki oleh wahyu. Akal dan wahyu merupakan satu karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah hubungan antara akal dan wahyu menurut pemikiran Islam? Akal dan wahyu menurut Ibnu Taimiyah, akal dan wahyu itu tidak saling bertentangan satu sama lain. Pendapat akal yang lurus akan selalu sesuai dengan wahyu yang benar. Akal bukanlah dasar untuk menentukan kebenaran wahyu, karena wahyu telah pasti benar dengan sendirinya, baik wahyu itu diketahui oleh akal atau tidak. Selanjutnya, akal menurut Ibnu Manzur, yaitu sesuatu yang berfungsi untuk berpikir, berhujah, menyusun gambar suatu masalah, dan kebenaran suatu alat yang dapat membedakan antara hak dan batil. Selanjutnya ada akal menurut Imam Al-Ghazali, yaitu akal membedakan manusia dengan hewan dan berfungsi menerima teori-teori ilmu serta mengurus perkara yang tersembunyi di pikiran kita. Selanjutnya ada istilah lain bagi akal. Yang pertama, al-qalb atau hati, dijelaskan pada surah Al-A'raf ayat 179. Maksud dari surah tersebut yaitu hal-hal yang menyebabkan manusia itu diazab di neraka jahanam ialah bahwa akal dan perasaan mereka tidak dipergunakan untuk memahami keesaan dan kebesaran Allah. Padahal kepercayaan pada keesaan Allah itu membersihkan jiwa mereka dari segala macam waswas dan dari sifat hina serta rendah diri. Yang kedua ada al-bab, dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 179. Maksud dari ayat tersebut yaitu diberikan penjelasan tentang hikmah hukum qisas, yaitu untuk mencapai keamanan dan ketentraman. Karena dengan pelaksanaan hukum qisas, umat manusia tidak akan sewenang-wenang melakukan pembunuhan dengan memperurutkan hawa nafsunya saja. Yang ketiga ada Al-Hizr, dijelaskan pada surah Al-Fajr ayat 5. Maksud dari ayat tersebut yaitu pesan yang ingin disampaikan Allah dengan bersumpah di atas adalah bahwa orang yang mau menggunakan akalnya harusnya mengerti bahwa Allah Maha Kuasa mengadakan, memelihara, menghancurkan, dan menghidupkan kembali alam ini. Yang keempat ada al-hisan atau benteng. Yang kelima ada al-nuha, yang dijelaskan pada surah At-Taha ayat 54. Maksud dari surat tersebut yaitu Allah menyuruh supaya buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan yang berjenis-jenis dan beraneka ragam itu kita makan dan kita berikan kepada binatang untuk dimakannya. Mana saja yang layak bagi manusia untuk dimakan, seperti beras, ubi, jagung, sagu, dan lain-lain. Dan mana saja yang sesuai untuk binatang, seperti rumput yang diberikan pada binatang-binatang. Pada ayat ini ditegaskan bahwa semua sifat-sifat tersebut di atas menunjukkan kekuasaan Allah dan kebesaran kerajaannya. Adalah bukti yang nyata atas keesaannya dan menunjukkan bahwa tiada Tuhan melainkan Dia. Yang terakhir al-fikr,
yaitu dijelaskan pada surah Al-Mudaththir ayat 18-19. Maksud dari ayat tersebut itu menerangkan bahwa sesungguhnya Al-Walid memikirkan dan memahami wahyu Allah yang telah didengarnya. Akan tetapi dia berusaha pula hendak menyusun kata-kata sendiri dengan bermaksud hendak mencela apa yang ada di dalam Al-Quran. Dia mereka-reka perkataan lain yang bersifat menentang Al-Quran, sehingga orang Quraisy merasa senang dengannya, merasa cocok keinginan mereka dengan Al-Walid. Lalu Allah mengutuk Al-Walid dengan kata-kata, "Celakalah dia, bagaimana dia menetapkan, terkutuklah Al-Walid dan orang Quraisy yang berbuat seperti itu." Apa itu wahyu? Wahyu yaitu isyarat, ilham, nasihat, bimbingan, dan panduan. Wahyu adalah pemberitahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang nabi berkaitan berita-berita gaib, syariat, dan hukum. Wahyu menurut Muhammad Abduh, wahyu adalah pengetahuan yang diperoleh seseorang dan yakin bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil-dalil akal dan wahyu. Dalil akal terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 242 yang berbunyi, "Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu hukum-hukumnya supaya kamu memahaminya." Dan pada surah Al-Mulk ayat 10 yang berbunyi, "Dan mereka berkata, kalaulah kami dahulu mendengar dan memahami, sebagai orang yang mencari kebenaran, tentulah kami tidak termasuk dalam kalangan ahli neraka." Dari dua ayat tersebut tidak menyebut perkataan akal secara langsung, tetapi ada makna memahami. Apa yang berkaitan dengan akal? Jadi, untuk memahami sesuatu, seorang itu haruslah berpikir dan menganalisis perkara tersebut. Selanjutnya, wahyu terdapat pada surah Al-Qasas ayat 7 yang berbunyi, "Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke Sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati, sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul." Dan surah Al-An'am ayat 112 yang berbunyi, "Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh dari syaitan-syaitan, manusia dan jin, setengahnya membisikkan kepada setengahnya yang lain kata-kata dusta yang indah-indah, susunannya untuk memperdaya pendengarnya, dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah mereka tidak melakukannya. Oleh karena itu, biarkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan dari perbuatannya yang kufur dan dusta itu." Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikaruniakan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran juga menyeru dan mendorong umat manusia supaya berpikir luas serta merenung seluruh ciptaan Allah di langit dan di bumi. Selanjutnya ada menurut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah merupakan ulama salaf yang berpegang dengan syariat dan akidah serta dalil yang ditunjuki oleh nas. Beliau menyatakan akal manusia adalah terbatas dan tidak berhak mentafsir, menhurai serta mentakwil Al-Quran dan hadis. Akal merupakan saksi dan penjelas kepada kebenaran Al-Quran. Tidak ada pertentangan antara dalil nakli sahih dengan cara akli yang sahih. Sesuatu yang jelas pada akal mustahil hanya bertentangan dengan wahyu dan syariat. Jadi akal dan wahyu itu saling memerlukan, karena Al-Quran diturunkan kepada manusia yang berakal, supaya mereka berpikir, meneliti, dan memahami isi kandungannya untuk diaplikasikan dalam kehidupannya. Menurut Ibnu Rushd, beliau menyatakan bahwa akal dan wahyu merupakan karunia Allah dan ia tidak boleh dipisahkan.
Akal memerlukan wahyu untuk mendapatkan penjelasan mengenai perkara yang tidak mampu dicapai olehnya di alam gaib, dan wahyu memerlukan akal. Tanpa akal, wahyu tidak mampu untuk dipahami. Selanjutnya ada 3 aliran teologi. Yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jannah, yaitu akal manusia tidak mampu menetapkan hukum, tidak bisa mengetahui baik dan buruk tanpa tuntunan Rasul dan kitab Allah. Yang kedua ada Mu'tazilah, yaitu akal manusia mampu menentukan hukum sebelum datangnya syariat, sebelum datangnya Rasul dan kitab. Mereka berprinsip hasan dan qabih. Hasan dan qabih yaitu hasan yaitu sifat yang sempurna, sedangkan qabih yaitu sifat negatif atau seseorang yang bodoh dan kikir. Yang terakhir ada Maturidiyah, yaitu akal dapat menentukan baik dan buruk tanpa wahyu. Namun perbuatan tersebut tidak dapat diberikan imbalan pahala tanpa ketentuan syarat. Yang terakhir kesimpulan. Akal berada pada kedudukan yang tinggi menurut Al-Quran. Namun kedudukan wahyu yang lebih tinggi daripada akal tidak mampu kita menafsirkan. Setiap hujah haruslah didahului wahyu yang mampu dipahami akal. Menurut pendapat beberapa ulama mengenai akal dan wahyu yang telah dikaji, maka jelaslah bahwa dua perkara tersebut saling berkaitan antara satu sama lain. Cukup sekian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.